Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang adab-adab yang baik seorang pelajar terhadap guru. Simak dengan baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Dalam proses pembelajaran, seorang murid membutuhkan guru. Guru merupakan suri teladan sekaligus pembimbing bagi murid-muridnya. Dalam Islam, posisi seorang guru itu sangatlah mulia. Guru memiliki peran dan tanggung jawab yang juga mulia. Ia mentransfer nilai-nilai ruhani bagi murid-muridnya. Ia pun juga mentransfer ilmu dunia dan ilmu agama. Tak hanya itu, guru pun memiliki kewajiban untuk mendidik akhlak murid-muridnya dan memberikan contoh akhlak yang baik. Rasulullah SAW pun adalah seorang guru. Hal tersebut sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sungguh, aku telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti yang dikutip dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Al-Suyuti, dikatakan bahwa barang siapa memuliakan orang alim, guru, maka ia memuliakan aku, Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. 1. Asik mengobrol dengan teman dan tidak memperhatikan guru. Apakah ini perilaku yang baik sebagai seorang pelajar? Jelas tidak baik ya teman-teman. Kenapa ya kira-kira? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Itu artinya bahwa kita sebagai pelajar tidak boleh berisik kepada guru sedang menjelaskan, apalagi sampai tidak memperhatikan guru. Maka yang harus kita lakukan kepada guru adalah memperhatikannya dan bersikap santun kepada guru. 2. Salam salim ketika berpapasan dengan guru. Seorang murid hendaknya yang memberikan salam terlebih dahulu kepada gurunya sebagai bentuk penghormatan, apalagi jika guru tersebut usianya lebih tua daripada murid. Hal itu juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hadis riwayat muttafaq alaih. 3. Mendoakan guru. Banyak dari kalangan salaf berkata, tidak akan mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Yang keempat, sabar dalam membersamainya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pernah berbuat dosa. Sebaik apapun agamanya, sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, tetap ada kekurangannya. Tetap bersabarlah bersama mereka dan jangan berpaling darinya. Allah berfirman, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti bahwa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Mengamalkan ilmu darinya, guru. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apalagi diketahui kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu akan mengangkat derajat seseorang dan guru yang mengajarkan ilmu termasuk kelompok yang dimuliakan Allah. Nah, dari video yang kalian tonton ini, apakah kalian tahu apa sih pentingnya beradab kepada guru? Adab dalam menuntut ilmu merupakan hal penting untuk dijadikan perilaku sehari-hari setiap siswa, karena adab lebih penting daripada ilmu, terutama mengenai hormat kepada guru. Adab terhadap guru sangat penting karena seseorang yang tidak menghormati gurunya, maka ilmu yang diberikan akan sia-sia dan tidak akan berguna. Makna beradab kepada guru adalah sikap hormat, sopan santun, dan etika yang baik terhadap orang yang telah mengajarkan ilmu. Keutamaan beradab kepada guru antara lain adalah ilmu menjadi berkah, hati lebih mudah menerima nasihat, terhindar dari kesombongan, dan meningkatkan karakter serta akhlak yang mulia. Maka, sayangilah guru seperti kalian menyayangi orang tua kalian sendiri. Dan anggaplah guru seperti orang tua kalian sendiri. Nah, jadi itu tadi beberapa adab seorang murid kepada guru. Sebenarnya masih banyak, tetapi kami hanya menjelaskan segitu saja. Jika ada yang salah dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. See you di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.